memimpin keluarga. Ketika Anda tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya Anda tapi keluarga. Ini juga menjadi dampak. Memimpin lebih tinggi lagi, Anda menjadi bupati, menjadi wali kota, apalagi menjadi gubernur. Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu pemimpinnya itu bisa berdampak pada masyarakat yang dipimpin. Jadi musuh terberat itu adalah hawa nafsu. Terusin dong sampai level nasional. Contohnya tadi baru sampai bupati tadi. Iya, sampai gubernur sudah. Gubernur tadi naik lagi dong. Contohnya naik lagi. Maksudnya gini, apa masih kurang jelas contohnya? Kurang jelas. Ada level yang lebih tinggi setelah gubernur. Boleh di sini boleh. Karena apa kemarin, Cak? Mas Pram Tahu Jakarta. Bang Dul Jakarta tahu. Cak Lontong Tahu Jakarta. Gimana? Kita nggak usah dikenal-kenalin dulu nih kayak orang belum terkenal aja. Nggak dikenal-kenalin, nggak usah lah itu biasa. Setelah jadi ketua berarti job selesai dong ya? Enggak juga. Kan jobnya udah lama selesai. Justru nambah satu ini ya. Oh gitu ya. Ini saya. Jadi gimana apa yang mau disampaikan ini sini kan ya? Namanya ini petinggi-petinggi semua gitu. Kita senang nih, pasti ada yang ingin disampaikan ya ini. Justru ini kita senang diundang di sini karena kan jarang loh ini kita kaget juga ya bisa tiba-tiba tuh di kedai kopi ini Hensat, The Hensat gila. Ini gue yang interview ya. Ini saya juga ngerti juga kenapa harus kemudian gue di tengah ini. Kesana kan ingin mendamaikan gitu. Kegiatan terakhir apa nih? Oh saya kegiatan terakhir baru saja makan mie rebus. Oh iya masih kelihatan. Berarti makan mie rebus itu sebuah kegiatan. Kegiatan ya gitu ya. Kalau berarti itu kegiatan kalau ada surveyor kegiatannya makan mie rebus maka itu kegiatan terjemahan atau dari activity, padahal kegiatan ini kan bisa event. Kecuali ditanya program terakhir yang dilaksanakan apa? Apa itu? Itu ya CNN, TV One gitu kan program. Ya sama aja itu. Oh iya, karena itu program bukan itu maksudnya. Kayaknya lebih baik minum dulu deh. Tapi kalau seorang surveyor yang kalau di KPU katanya nomor 1 itu kedai kopi. Sampai jam-jam sibuk itu kegiatannya makan mie rebus, berarti politik Indonesia sedang baik-baik saja. Aman. Karena di dalam kantor. Kalau di luar lagi. Kalau di luar berbeda. Kalau di luar itu kan terasa aura-aura yang gitulah. Aura. Yang Anda baca dari Pilkada Jakarta apa? Nah, terutama. Ini menarik ini. Ini kesini kan bukan dalam rangka saya ingin puji-puji kan? Oh tidak. Tapi ingin mendengarkan hal-hal yang kita sangat menginginkan kritik, ya toh. Yang penting dimatiin. Puja-puji buat kita itu bukan tujuan. Iya itu betul. Hanya komplimen kan. Komplimen. Kelihatannya bisa menang apa gimana? Wah ini harus kita garis bawahi. Ini nanya apa? Saya bertanya. Kelihatannya bisa menang nih. Ya kalau ditanya bisa menang ya pasti bisa. Yang sudah masuk ke konsentrasi semuanya kan pasti ada peluang bisa menang. Gitu kan. Yang sudah daftar KPU dan ikut pilkada nanti kalau sudah disahkan ke KPU 22 September berarti punya peluang menang. Justru kalau kita bisa menang lah. Menurut Mas Hensat sendiri ngelihatnya seperti apa ini? Menurut saya ini bisa menang. Ini menariknya ini DKI ya, Pilgub ini justru pertarungan kemenangan ini ditentukan oleh wakilnya. RK itu Suswono kan? Suswono, PKS. Mesin PKS. Nah, Pram Rano ini juga karena Rano Karno. Bang Dul yang lebih dikenal gitu kan. Pak Kun. Ya Pak Kun. Dua-duanya Kun. Dharma Kun kan. Ya itu kalau Pak Kunnya bisa lebih dikenal sedikit lagi itu bisa naik elektabilitas itu kan. Jadi kita menyebut namanya agak susah. Mungkin karena belum terlalu banyak. Iya. Tapi ya itu tadi. Nah ini apa yang belum pernah disampaikan di TV itu ya kira-kira ya?
semua memang belum pernah disampaikan. Belum pernah. Karena rata-rata kan ditanya ya. Nah, kalau di sini nggak gitu. Oh, di sini dipersilakan. Oh, di sini. Mau apa gitu. Oh, bahkan nanya host juga boleh kan? Oh, boleh ya. Di sini. Berarti kita ini problemnya jawab gini. dulu, statement dulu, baru nanti Mas Jensan akan menyiapkan pertanyaannya gitu ya. Problemnya adalah beliau punya podcast, saya punya podcast, ditanya di sini. Nah, oleh karena itu, makanya Kita lebih senang nanya sebenarnya. Terbiasa jadi host. Terbiasa jadi host. Tapi ketika kita jadi tamu, itu jadi kayak tam host. Apa itu? Tamu yang terasa host. Oh, tam host. Tapi gini lah, kalau selesai pilkada ini, terus kalau kemudian punya stempel, wah ini orangnya PDI ini, sementara yang berkuasa Gerindra gitu, itu nggak apa-apa ya? Lu gini loh, kalau mikir seperti itu kan harusnya kan bukan sekarang, karena saya terlibat untuk hal yang seperti ini kan bukan baru sekarang. 2014 dulu juga sudah, sebelumnya juga sudah, tapi yang dipertebal ketika Pilpres 2014, kemudian 2019 dan itu. Jadi kalau dicap apapun itu buat saya itu kan soalnya kan tapi kemarin kan menang. Ya kan 14-19. Ya pertanyaannya kan begini, ketika 2014 kan juga pada posisi memang waktu itu kita sangat yakin menang kan enggak juga. Posisi juga sangat dikeroyok juga posisinya. Koalisi Mirip-mirip lah ya. Koalisi dari sana juga lebih Banyak. besar, lebih banyak ya kan. Jadi ketika kita masuk di situ kan bukan pada masuk bahwa ini pasti menang kan enggak. Iya kan? Fight juga. Kan ada mitos nih, mitos survei di Jakarta itu. Yang menang survei itu biasanya kalah, Pak. Jadi Fauji Bowo misalnya. Oh iya. Peringkat 1 kalah. 2012 itu. Terus Ahok juga. Iya, tertinggi. 2017. Nah ini Itu sekarang Pram Rano ini mau kalau di survei maunya peringkat berapa kira-kira? Kalau survei kalau kita ditanya maunya peringkat berapa, nah kita kembalikan. Di tugas survei kan bukan seperti itu, bukan maunya yang minta disurvei di Tapi posisi berapa. memotret realita di lapangan bagaimana hasil survei. Tapi kan itu mitos. Iya mitos. Mitos itu kan sesuatu yang sebenarnya bukan hukum ya. Mitos itu sesuatu yang bisa kita simpulkan karena memang lebih banyak atau lebih sering terjadi. Iya, empirisnya ada biasanya begitu. Nah sekarang By gini, data. ini kita masuk yang serius nih. Kalau ketua tim sukses tugasnya apa tuh? Nah, namanya juga ketua. Tugas pertama adalah mengetuai. Mengetuai itu dalam konteks sebenarnya secara komandan itu juga kemampuan memimpin dan manajerial dibutuhkan. Oke. Nah, saya ini kan seorang pelawak, jadi untuk dua hal itu saya kira sudah nggak perlu diragukan. Oh, karena sudah pasti bisa. Tahu kan saya dulu bagaimana saya memanajeri diri saya sendiri berpuluh-puluh tahun. Itu pekerjaan yang nggak mudah. Pekerjaan yang nggak mudah. Jadi artis sekaligus manajer itu kan konflik of interest-nya tinggi. Tinggi banget, tapi bisa membagi itu gimana Bisa, caranya? jadi tipsnya ini misalnya jadi manajer dulu ya. Ketika terima fee dari artis saya yang notabene adalah saya sendiri. Iya. Bagian saya masukkan kantong kanan. Bagian artis saya masukkan kantong kiri. Tidak saling mengganggu. Oh, tidak saling mengganggu. Justru semakin solid. Jadi antara Pak Lis Hartono dengan Cak Lontong tuh bisa sedemikian menyatu. Seolah tidak bisa dibedakan mana yang Cak Lontong, mana yang Pak Lis Itu Hartono. lebih lucu mana itu Cak Lontong dan Lis Hartono? Nah ini. Ya, nah itu balik lagi pada konteksnya ketika event, ketika dalam hal entertainment kayaknya lebih lucu Cak Lontong. Tapi ketika sedang melakukan tugas sehari-hari melakukan tugas sepertinya Cak Lontong yang lebih lucu. Ini kalau nggak ada Mas Jokra itu ngomong sendiri gitu Cak? Ya mungkin memang ada gejala-gejala. Kayaknya ngomong sendiri. Stand up itu kan juga performnya kan sendiri. Tapi kalau pertanyaan ngomong sendiri enggak juga. Kalau orang Jawa kan nyebutnya ini deleming. Deleming. Ingat deleming. Udah lama nggak dengar kalimat ngomong deleming. sendiri karena situasi yang tidak terkendali kalau itu kan. Saya tuh pernah ngobrol sama Mas Jokra ya. Ini kan lucu banget ini orang. Oh iya, terpingkal-pingkal luar biasa. Ini ada dua orang lucu gini. Saya nggak ngerti lagi mesti terpingkal-pingkal seperti apa lagi. Enggak, takutnya malah terjungkal-jungkal. Kalau tim sukses itu boleh memutuskan. Dalam kondisi tertentu sangat boleh. Dalam kapasitasnya ya, itu
ada hak memutuskan tuh ada karena kontrak lembaga survei kasih langsung aja. Tunggu, contohnya gini. bisa saya putus. Malah putus ya. Contohnya kemarin, ketika kami berdua makan mie rebus, memutuskan pakai sambal atau kecap, Lontong dengan langsung bisa memutuskan saat ini itu. harus cabai dipotong. Langsung kita eksekusi. Pakai diskusi. Bahkan potong berapa itu juga ditentukan. Iya, itu teknis ya, lebih teknis, tapi itu mempengaruhi rasa. Kayak ini tadi saya minta kopi hitam. Ya. Nah, ini datang nih tanpa gula ini. Tanpa gula. Semuanya tanpa gula. Tanpa gula. Biasa. Emang nggak ada, Pak. Jadi itu saya senang sekali tuh kalau ada tamu di sini langsung kopi hitam tanpa gula itu menguntungkan, Pak, buat saya. Karena pas ini. Iya. Tadi kita juga sudah siap. Awalnya kita nggak tahu kalau nggak punya gula, jadi tahu sekarang. Harusnya nggak usah disebut itu tadi. Ini tadi ujian ya sebenarnya. Nah, seberapa percaya diri seorang Cak Lontong dan Mas Jopray bahwa Pramono Anung dan Rano Karno dia akan menang? Dari saya, Cak, izin. Iya boleh, silakan. Tentu. Begitu ya, karena ini ada kami tatanan ya, jadi kami harus ada bersahabat, izin. tapi dalam hal struktur saya ada Bukan di karena divisi. ngikutin Pak Prabowo ya, kan militer tuh biasanya yang izin, Pak. Oh tidak, ini masalah norma, masalah etika berorganisasi. Jangan terlalu panjang bicara etika, nanti kita bisa berbeda topik nantinya. Mengarah ya jadi. Elektronik tika. Karena bukan Etika kan elektronik. Kalau eti. T. SIM berarti SIM elektronik. Etika itu elektronik tika. Gimana tadi? Masih dilanjutin nggak? Masih Ya, enggak, ini aja langsung. Soal keyakinan Mas Pram dan Bang Dul ini tentu sudah tidak perlu ditanya lagi, sangat yakin. Karena apa? Seperti yang Cak Lontong kemarin sampaikan, ini pasangan yang sangat ideal. Karena apa kemarin, Cak? Mas Pram Tahu Jakarta. Bang Dul Jakarta tahu. Cak Lontong Tahu-tahu Jakarta. Gimana? Oke, kita ulang. Ini punchline-nya bagus nih. Mas Pram Tahu Jakarta. tahu Jakarta. Seskap kurang tahu Bang, apa Seskap? Bang Dul Jakarta tahu. Cak Lontong Tahu-tahu di Jakarta. tahu di Jakarta. Selesai sudah. Jadi Oh, saya tahu tempe Jakarta. Jadi kombinasi yang maksud saya asik. Seorang Mas Pram ini dikenal dengan figur politisi senior yang kalau di PDIP disebut sebagai orang yang punya tenggorokan emas, golden throat. maksudnya? Kalimat-kalimatnya tidak pernah menyakiti orang. Maka Mas Pram ini dikenal politisi yang nggak pernah punya musuh. Oleh karena itu kalau beliau ini diletakkan atau beliau terpilih dipercaya memimpin Jakarta, maka diyakini beliau dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan banyak orang. Maka slogannya adalah menyala. Jakarta menyala. Menyala singkatan dari apa, Cak? Menyatukan semuanya selamanya. Maksudnya gimana? Nah, itu kata-kata sederhana aja maksudnya. Menyatukan semuanya selama-lamanya. Iya, menyatukan, ada menyatukan langkah selama. Jadi Jakarta bisa kembali bagus, kembali tertata, kembali menjadi baik kalau kita bersatu. Sudah capek di 2 pilkada kita diacak-acak oleh sistem lah gitu ya. Kita nggak perlu sebut orang. Nggak, sebut kalau itu boleh, sebut. Hendy Satrio. Kok Ya. gue? Nah, tadi suruh nyebut. Oh iya, maksudnya yang mengacak-acak. Oh enggak, Hendy Satrio tidak melakukan itu. Oh tidak melakukan itu. Enggak, maksudnya sistem gitu ya. Oleh sistem kita diacak-acak selama 10 tahun. Kebersamaan kita, kemudian juga ada sekarang jadi ada istilah-istilah si A dan si B. Padahal Jakarta kan cuma satu. Itu sudah tidak menjadi ibu kota pula. Maka jangan sampai sudah tidak menjadi ibu kota, malah jadi ibu tiri. Karena kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Itu ada lagunya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Oh ya, bongkar. Ya itu boleh lah ya. Yang maksudnya kita bongkar segala perbedaan ini, kita satukan. Nah, kalau pertanyaan tadi yakin atau tidak, saya sangat yakin demikian ketua. Ketua yakin nggak? Kalau saya itu orang yang memang dididik, dibentuk pada posisi orang yang harus selalu yakin ketika menerima sebuah tugas. Ini dalam konteks komedi pun saya harus seperti itu, Mas. Karena begini, seorang komika, stand up komedi itu kalau dia
perform, berdiri di depan audiens dan dia modalnya tidak yakin, wah itu parah banget. Tapi dengan modal keyakinan itu minim sudah ada PD yang membuat dia bisa semakin clear berpikir. Karena yang dibutuhkan seorang komedian itu gitu loh. Komika itu kenapa? Karena nggak ada yang mancing sendirian kan. Jadi dia kalau blank, wassalam modal. Ada yang paling dijaga itu kan seperti itu. Menyiapkan materi seperti apapun ketika berdiri di atas, tiba-tiba blank. Yang bisa membantu ya hanya dirinya sendiri. Nah, makanya persiapan tuh kalau saya walaupun komedian buat saya ini sesuatu yang serius. Ini kan dalam menghibur orang pun kita harus serius mempersiapkannya gitu. Walaupun di depan membuat orang tertawa bukan berarti kita hanya bercanda tapi kita serius. Itu siapa yang minta waktu itu, siapa sih? Jadi ketua tim sukses tuh? Dua-duanya sebenarnya, tapi yang menghubungi saya pertama itu Bang Dul, Mas Rano Karno. Itu waktu ditawari, kan biasanya kan orang ditawari, saya akan berdiskusi dulu dengan keluarga saya gitu ya. Itu gimana tuh? Begitu juga atau langsung? Lagi kumpul sama keluarganya. Waktu itu malah saya yang diajak, bukan saya yang diskusi dulu, tiba-tiba langsung diajak diskusi sama keluarga. Jadi makanya nanti kita kembalikan, walaupun saya pelawak, tapi untuk urusan dengan dunia politik ini juga keluarga juga sudah sangat paham. Memang selama ini yang belum pernah diizinkan ketika saya terjun di politik praktis saya sebagai misalnya calon kepala daerah, itu memang legislatif itu memang keluarga agak berat melepas itu. Tapi kalau terlibat di politik itu udah dari dulu paham betul. Ini saya izin ya. Iya. Saya izin dulu. Nah, ini izinnya ke sini nih. Kan saya mau bertanya ke sini, saya izin dulu di sini. Kan gitu. Saya birokrasi kan. Birokrasi silang namanya. Ini dibayar berapa dari ketua tim sukses? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang karena tidak tahu. Udah sering. Maksudnya kita ganti. Ini pertanyaan ke-700. Kita nggak pengen yang sudah ditanyakan orang itu ditanyakan di sini. Eksklusif. Ganti eksklusif dong. Jadi hal-hal baru aja. Jadi berapa kira-kira? Nah ya sama. Ya sama itu. Malah lebih detail. Tapi boleh lah, ini mungkin ada yang penasaran ya kira-kira. Nah ya makanya banyak orang yang penasaran bahwa mengira itu wah pasti ada. Berapa dibayarkan gitu. Izin nggak saya menjawab? Izin nggak saya? Iya boleh. Siap, nanti saya akan begini. Luruskan juga. Untuk hal seperti ini, Cak Lontong yang paling pas menjawab. Silakan. Oke. Kan saya jawab barusan. Itu bukan menjawab, itu hanya intro. Oh iya, saya bridging doang tadi ya. Iya. Silakan. Saya bantu sedikit boleh? Nah ini bagus. Memang lebih tepat Cak Lontong langsung menjawab. Ini loh, sepakat dia. Mohon maaf nih kalau memang sama, saya usul gimana kalau dikaretin aja nih. Jadi satu, jadi biar saya juga nggak capek. Iya. Mending dikaretin jadi satu. Silakan. Jangan ragu-ragu. Jadi begini. Ini Cak Lontong atau Lisartono yang ngomong nih? Ini ya dua-duanya, karena saya sudah menyatu antara Cak Lontong dan Lisartono. Saya tidak mau membeda-bedakan itu. Egaliter. Tapi yang beda adalah ketika apa yang terlihat, apa yang bisa disimpulkan oleh orang, itulah yang saya lakukan. Pertanyaannya sebelum nanya ini agak miring sedikit. Nah, ini kan jadi biar pas. Perfeksionis. Biar pas. Tadi pertanyaan itu berapa? Sebentar, tadi saya lihat cincinnya 2. Satu lagi di mana? Barusan. Pindah. Enggak ya. sulap. Jadi agak lengket ya. Kalau kita bicara sesuatu kan tidak melulu uang. Kalau konteksnya profesional, ketika sebuah perusahaan atau apapun, mungkin ada juga acara pribadi itu menghubungi Cak Lontong melalui manajemennya, itu jelas konteksnya profesional. Itu pasti akan berbicara tentang kesepakatan sebuah deal-dealan sebuah hak dan kewajiban bisnis ya. Saya perform di situ, acara apa, performnya berapa lama, perform sebagai apa, itu kan akan menentukan rate yang dikeluarkan manajemen. Itu kalau konteksnya bisnis. Tapi buat Cak Lontong, buat Lisartono kan tidak semua money oriented. Jadi ada juga suatu kondisi di mana saya harus mengatakan bahwa saya melakukan ini karena memang saya merasa saya bisa dan harus melakukan ini. Walaupun dalam konteks entertain saya bisa dan saya harus
Kan saya ini orangnya, malu Mas ini mohon maaf ya, saya bukan pamer. Saya itu sebagai pelawak, sebagai komedian itu juga nggak sembarangan mengambil job. Pamer loh. Bukan pamer ya, dari informasi aja. Jadi tidak semua job itu saya ambil gitu. Saya hanya mengambil job yang ditawarkan ke saya aja. Loh iya. Kan kalau punya orang misalnya punya yang lain kan punya orang lain. Jadi kalau saya ditelepon untuk ngisi acara, nah itu ada peluang saya ambil. Tapi yang nggak telepon, nggak menghubungi, Nggak diambil? Oh enggak. Ini loh baru namanya profesional. Jadi kalau misalnya nggak ada yang undang tuh, ya nggak Saya datang. nggak datang. Ini penting banget ini. Saya itu terus terang, saya walaupun pelawak, saya paham betul saya warga negara. Jadi saya adalah pelawak yang sangat taat pada undang-undang. Oh, konstitusi. Jadi orang yang tidak undang, ya nggak saya hadiri. Jadi saya taat pada yang undang-undang. Kalau undangnya dadakan kira-kira gimana tuh? Dan semua kalau undangan dadakan kan kita tinggal melihat jadwal aja. Karena sekali lagi Tapi tetap taat. Undang-undang tadi. Kalau sudah sepakat ya harus taat. Saya itu orang yang nggak pernah mangkir dari undangan. Oke. Bukan undang. Tipis kan. Ada perubahan-perubahan gitu sudah. Bukan amandemen, bukan nggak masa pelawak suruh amandemen. Disiapkan apa menjadi ketua tim sukses itu? Maksudnya? Ya kan sekarang Saya ini ya. ada hal-hal yang kaitan dengan pribadi itu kan ya. Jet pribadi, rekening pribadi. Ini apa nih yang sebagai ketua tim sukses tuh yang disiapkan apa? Kalau saya yang diharapkan dari Mas Pram dan Bang Tul terhadap saya ya, dan yang disiapkan oleh saya sendiri juga sebenarnya bagaimana saya tetap menjadi pribadi yang menyenangkan. Buat siapa? Ya buat siapapun. Buat Hensa Buat pun juga. siapapun. Oh iya, kalau saya sih nggak masalah. Langsung Buat siapa? Buat siapa? Jadi Pribadi yang menyenangkan buat siapa? Karena gini, saya ini konteksnya sebagai ketua tim ses. Ya. Ini kan saya kan menjadi ketika saya hadir tanpa ada kehadiran paslon, itu kan saya menjadi representatif dari kedua paslon. Soalnya gini loh, Cak. Ada kekhawatiran ini, Mas. Ya. Nah, boleh. Ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Cak Lontong. Ini kan tingkat popularitasnya Cak Lontong sudah tidak lagi diragukan kan. Nah nanti kalau pas lagi pencoblosannya yang dicari fotonya Cak Lontong gimana? Pendidikan apa yang diajarkan oleh pemilih Pram dan Rano bahwa Cak Lontong tuh nggak akan ada di kertas suara? Ini warga Jakarta itu Ini belum pernah ditanyakan pasti kan? belum pernah. Ini belum pernah. Kesuksesan kita, kesuksesan. Ini belum pernah. Ini belum pernah. Ini Kita juga belum pernah jawab ya. belum pernah. Makanya ini berarti boleh nggak dijawab dong. Iya dijawab kan. Iya. Jadi kalau seperti itu kan gini, masyarakat itu apalagi Jakarta itu kan sangat rasional. Wah, ya. Sangat kita menganggap kalau dari sisi pendidikan sebenarnya kan memang sudah sangat cukup lah ini menjadi representasi untuk Indonesia itu ya, di Jakarta. Jadi kalau hal seperti itu saya kira nggak perlu dikhawatirkan. Di bilik suara nanti, di tempat pemungutan suara tidak akan ada satupun yang mencari gambar saya. Betul. Tetapi yang kita harapkan adalah ketika melihat paslon ingat saya, atau ketika dia ingat saya, ingat paslon tersebut. Itu yang diharapkan. Kalau mencari saya yakin enggak. Orang saya sendiri aja nggak nyari foto saya. Ya, apalagi orang lain. Iya kan yang pilkada Mas Pram. Nah iya pasti Mas Pram. Jadi makanya saya bilang tadi representasi ketika misalnya Mas Pram Bang Dul. Ingat Cak Lontong, ingat Mas Pram Bang Dul. Orang Carilah. ingat lihat Mas Pram Bang Dul. Wah, Ini yang ada Cak Lontong. iya ada Cak Lontongnya. Kan dulu ada, pilih yang ada badaknya. Besok pilih yang ada Cak Lontongnya. Walaupun calonnya tidak ada di gambar. Yang di gambar-gambarnya ada. Oke, kalau Cak Lontong nih, kalau disuruh milih Mas Pram atau Rano, milih siapa kira-kira? Nah, ini juga belum pernah ditanyakan. Belum pernah. Belum ditanya. Belum pernah. Kita juga belum pernah beri jawab. Belum jawab. Tapi tetap akan saya jawab. Iya, kan ini teman kita. Jadi kalau disuruh milih, ini terus terang ya, saya sudah berkeluarga juga, jadi saya Ya, kita menjaga perasaan istri lah ya. iyalah. Ada ini membuat saya menahan ketawa terus. Ini ada aturannya nggak boleh ketawa di sini. Tapi dua-duanya itu kan mengenal dan saling kenal dengan saya itu kan sudah sangat lama. Ya. Nah ini mungkin saya cerita sedikit juga ya. Ini sempat kemarin waktu di Car Free Day, Mas Pram juga menyampaikan. Jadi Mas Pram itu
punya sahabat saat di SMA di Kediri sana. Dan sahabatnya Mas Pram itu adalah kakak dari seorang perempuan yang saya nikahin. Nah, Jadi saya ini adalah suami dari seorang wanita yang saya nikahi, yang itu adalah adik dari seorang perempuan yang menjadi sahabat Mas Pram. Waktu SMA. Sampai sekarang bersahabat itu ada beberapa teman. saya persingkat izin karena kayaknya bingung dia. Nah, ini. Pokoknya udah kenal deket lama lah. Oh. Itu aja lah ya. Itu enggak Izin biar. Mohon maaf itu nggak menjelaskan juga gitu. Dia mau masuk pertanyaan berikutnya nih. Enggak, Mumet di situ. enggak apa-apa. Ini Pak, biarkan aja. Oh, Ini iya. pertanyaannya Itu. khusus untuk Capil ini. Iya. Kan? Nah, Jadi kakak ipar adalah Bukan. Iya, kakak ipar saya itu sahabatnya Mas Mas Pram. Pram. Jadi mengenal secara pribadi itu sudah lama gitu. Terus kakak ipar Saya. sahabatnya Mas Pram. Jawa Timur kan. Kenal sama kakak iparnya. Tiap hari calon tong ketemu. kakak ipar yang ditanyakan kakak ipar saya. Iya, kan calon tong sering ketemu. Kan kali kan ada kaitan kan. Karena saya bukan Mas Pram, ya jangan ditanya dong. Kan tadi menjelaskan Mas Pram. Kalau Mas Jupri nggak kenal kakak ipar saya. Oh. Tapi kalau kakak ipar saya, nah baru nggak kenal Mas Jupri. Waduh, atuh, saya atuh. Sama aja. Iya, iya. Udah kenal dengan Mas Iya. Pram berarti sudah lama. Nah, kalau Bang Dul juga Nah. ya sebagai seniman, sebagai itu kan kita juga sudah sangat sering berinteraksi dari dulu. Oke. Jadi Kebetulan, maaf, Bang Dul tuh adik adik dari Mas Tino Karno. anak dari Tino Karno. Pak M. Soekarno M. Soekarno. Kebetulan ya, mohon maaf, Iya, saya iya. bukan kok merasa akrab, enggak, saya Penonton film. Nonton saya. filmnya. Iya, iya. Jadi Punya dekat ya? adik lagi namanya Suti Karno. iya, alias Mpok Atut. Batu. Itu saya, supaya ini kan jelas kedekatannya. Dulu seberapa. punya oplet. Nah, ini oplet. Ini sangat menyukai oplet. Oh iya. Kita nggak boleh body sharing ya, kita nggak boleh. Sharing? Oh iya. Itu Kan tuh- sharing juga nggak boleh body, masa body di sharing? Oh iya iya. Hanya location yang Udah boleh sharing. selesai. Udah. Udah selesai. Kita lanjut ya. Saya nggak tahan untuk nggak gitu. Ya, Saya. itu tuh. Jadi kira-kira, nah gimana tuh? Tadi pertanyaannya. Nah ini belum pernah ditanyakan juga Ini ya. Belum Nah, pernah- gimana belum itu pernah belum? ditanyakan. Belum. Nah, bahkan gimana? belum ada pertanyaannya. Belum ada. Belum ada. Tapi Bukan kita cuma- jawaban selalu ada. Nah, Bukan gimana? cuma belum pernah ditanyakan, pertanyaan belum ada. Tapi kita akan coba menjawab. Oke, Iya. silakan. Nah, gimana? Nah, gimana? Jadi gitu. Oh, bravo. Belum pernah. Memang 8 kotak. Cocok ya, Cocok jadi ya. gitu. Jadi itu teka-teki sulit. Teka-teki sulit. Aduh. Jadi kalau memang tadi ada sebelum kita masuk ke ruang syuting yang luar biasa ini kan kita ngobrol panjang dan lebar sekitar 2 menit tadi kan. Ya. Itu kan bukan panjang ya. 2 menit itu waktu yang relatif pendek. Karena kalau di konteks untuk 24 jam saja 2 Itu menit cuman itu berapa kan persen? 1/100 kecil banget. kecil Jadi banget. kalau Iya. itu panjang kan belum. Iya, mohon maaf ya. Ini Ya. ini dengan gaya beliau yang seperti ini memang dikendaki oleh Mas Pram dan Bang Dul agar membawa suasana yang happy untuk Jakarta. Iya. Memang dari tadi gembira. kita udah happy nih. Ini orang-orang mungkin udah ngumpul di depan itu pada. Oh, tadi kami juga sebelum kesini kan komunikasi dengan Iya, tim iya, juga. iya. Mau Minta kemana izin ini? Tempatnya Om Hensat. Hensat. Oh, tolong dihibur, dia tuh kelihatannya sedih sekali. Ya ini makanya katanya ini ya. Ada itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa lawan beratnya Pram Rano ini di Jakarta? Lawan beratnya adalah kemacetan. Lawan beratnya adalah sungai-sungai yang mungkin kurang lancar mengalir. Lawan beratnya adalah polusi udara di Jakarta. Sosok, Pak, sosok. Oh, Sosok. maaf. Jadi kalau kita ngomong lawan terberat Nah, ini. itu adalah nafsu kita. Itu lawan terberat bagi siapapun, termasuk Mas Pram, Bang Dul ini. Itu juga yang harus dikendalikan. Sebagai manusia itu lawan terberat. Tapi juga kalau Muslim kan kita dilatih dalam setahun itu ada 1 bulan di mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahkan sesuatu yang halal pun dilarang dilakukan di saat siang. Makan, minum, apalagi makan sambil minum. Kesal. Itu kan hal yang
menurut saya itu pembelajaran bahwa musuh terberat kita itu adalah hawa nafsu. Banyak sekali contoh ketika orang tidak bisa mengendalikan diri sendiri, itu justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih. Karena apa? Ketika Mas Pram dan Bang nanti terpilih menjadi pemimpin di Jakarta ini, jadi kemampuan itu juga harus ditunjukkan dan benar-benar mengendalikan nafsu itu. Iya, karena ketika Anda sebagai pribadi yang tidak punya tanggung jawab apapun misalnya, yang kerusakan tidak bisa mengendalikan nafsu itu kepada Anda, tapi ketika Anda pada posisi yang lebih tinggi, seorang pemimpin keluarga, ketika Anda tidak bisa mengendalikan nafsu, bukan hanya Anda tapi keluarga, ini juga menjadi dampak. Pemimpin lebih tinggi lagi, Anda menjadi bupati, menjadi wali kota, apalagi menjadi gubernur, ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu pemimpinnya itu bisa berdampak pada masyarakat yang dipimpin. Jadi musuh terberat itu adalah hawa nafsu. Terusin dong sampai level nasional. Iya. Tadi baru sampai bupati tadi. Iya, Sampai gubernur sudah. Gubernur tadi naik lagi dong. Contohnya naik lagi. Maksudnya gini, apa masih kurang jelas contohnya? Kurang jelas. Ada level yang lebih tinggi setelah gubernur. Boleh di sini boleh. Nah, ini menjelaskan, malah saya kira sudah ada contohnya kalau itu. Iya. Anda tahu dulu pemimpin Uganda, Anda tahu? Tahu. Siapa itu? Maraketek Tarku. Itu. Artinya apa? Ketika saya konteks mengendalikan hawa nafsu, saya menyebut pemimpin Uganda langsung ingat Idi Amin. Iya. Artinya doang, Pak. secara nilai kita akan memahami hal yang sama. Bukan itu juga. Nggak ada pemimpin Uganda lain selain Idi Amin yang terkenal itu Idi Amin, Pak. Loh, Idi Amin. Di Indonesia itu ada penerusnya. Idi, Mama Genit, suka ciumin pap. Debbie. Iya, Debbie. Betul. Yang nyanyi itu. Penyanyinya. Oh iya. Lagu anak-anak. Pak lain langsung bawa bapak ya? Ini waktu anak-anak lagunya bapak-bapak. Bobby itu yang nyanyi. Bobby anaknya Muksin dan Titik Sandora. Idi, Mama Genit, suka nyiumin mama. Berbiak jadi mau dicium juga. Cium pipi yang kanan. Wah, itu Karena agak kencang. Ya, saya belum lahir, Pak. Belum. Jangan sok. Jadi waktu lagu itu orang saya tuh lahir gara-gara denger sampean lahir. Duluan sampai. Ini kan tanggal 25 ini. Tanggal 23 itu kan ada pengundian nomor urut. Iya. Kira-kira pasangan Pram Rano ini ingin nomor berapa? Wah, ini pertanyaan. Saya ingin ya. Ini juga belum pernah ditanya ini ya? Belum pernah. Tapi jawaban selalu ada. Saya menghindari nomor 4 ya. Ini nggak bisa, Pak. Angka siap. Ya, angka siap. Iya, karena itu 3. Mudah-mudahan kita akan dapat. 3, Pak. Berarti Serta 3, Pak. Berarti sudah terkabul lah. Alhamdulillah. Ya, kita terhindar dari nomor 4. Biasanya mulainya nomor 62 dulu, Pak. Kalau 3. Dari 3 ini siapa? Hanya dia yang tahu lah itu ya. Kita kan awam daerah Kita sini. udah ya ngobrol-ngobrol ya. Ini 3 nih, Pak. Pilih yang mana, Pak, kira-kira, Pak? Nomor 1 kita akan bersatu. Nomor 2 berdua akan menyelesaikan masalah Jakarta. Nomor 3 bertiga pasangan ini kita harapkan rukun-rukun selalu. Gimana Pak? Asik ya, asik ya. Lumayan ini improvisasi. Saya kira dalam boleh. waktu singkat bisa menemukan ini nggak gampang. Nggak gampang. Hanya orang-orang terlatih ya. Tujuan satu untuk memajukan Jakarta. Nah itu. Dua, setiap kali kita berdua, maka kita akan ingat memajukan Jakarta. 3. Bertiga, pada saat kita bertiga, kita juga ingat memajukan Jakarta. Kok monoton ya? Agak monoton ya. Nggak apa-apa, Pak. Apa? Tapi Karena saya belum tapi oke praktis lah ya. berdua. tapi oke juga. Nah, ini giliran saya. Nah. Kalau Anda tadi membedakan 1, 2, dan 3, tapi buat saya ini pilkada daerah khusus Jakarta ini. Jadi sekali kita melakukan pilkada 1, 2, 3 masalah bisa kita selesaikan. Oke. Memang. Kayak peribahasa itu, 1 kura-kura dalam tempurung. Bukan dong, ini kan Beda ya? bukan 1, 2, 3 Sekali pulau. merengkuh, Sekali mendayung 2, 3 Pulau. 2, 3 hari pekerjaan nggak kelar-kelar. Iya. Iya kan. Kalau dibikin lagu, Pak, 1-1, coba. Oh itu bisa. gampang. 1, sayang bukan 2. 2, 1 bukan 3. Oh iya. 3 bukan 1, 2. 1, 2, 3 jumlah pasangan calonnya.
Jam terbang. Belum pernah kan? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Pokoknya di sini semua belum pernah. Jadi apa aja Tenang, nomornya apa? Ada nggak di sini udah di taping belum pernah ditayangkan aja. Saya deg-degan. Saya deg-degan. Udah nyiapin banyak punchline nggak ditayangin. Ini gresek punchline. Ya Allah, alhamdulillah ini bisa ketemu. Nah inilah yang kita omong bahwa Politik kita kegembiraan. ciptakan riang gembira. Oke. Karena dengan riang gembira itu sudah nggak ada, kita lupa dengan apa hal-hal yang menjadi penghalang. Hanung itu orangnya serius banget. Oh. Gimana caranya? Oh. Dibikin Masa? happy. Nah gini, sebagai pribadi memang beliau serius karena profesi, Kerjaannya nggak main-main. jabatan, Iya. pekerjaan, tugas itu yang memang membuat beliau harus serius. Tapi secara karakter, secara ya sosial, beliau itu orang yang sangat cair, sangat gampang ngajak ngobrol. Saya tuh ini mohon maaf, kalau Anda menilai saya, menurut Anda Ya, ada di luar profesi saya, kalau mohon maaf kira-kira apa? seperti yang baru-baru ini minta maaf ke pasar minta maaf. Jangan mohon maaf. Anda kok sukanya menyamakan Ini gitu. beda ya, beda ya. Beda. Anda ini kita lagi ngetem, Anda ngajak-ngajak ke sana. Aduh, lagi ngapain ke sana ya? Coba gimana? Nah, sampai lu sudah lupa ngapain bawa ke Nggak pasar. apa-apa. Menurut Nggak apa-apa. Bung Nah, Hensat, Anda menilai saya itu karakternya seperti apa? Menurut saya ya. wah lumayan bagus. Belum menentu. Ya. Jadi gitulah kira-kira. Belum. Ini saya simpan di hati saya aja. Oh, nggak boleh harus diucapkan. Iya dong, biar cetak. Menurut saya. Ini podcast ya harus diucapkan. Ya. Melihat saya selama ini sepengetahuan Bang Hen. Jadi saya ini seperti apa sudah karakternya? Yang pertama galak. Galak. Karena tinggi besar kan. Orang juga wah takut nih pasti. Yang kedua senang berbagi. Suka berbagi itu. Lumo, apa ya bahasa Indonesia yang- itu? Lumeh gitu apa namanya? Bukan, lumik ya. Oh itu kamera. Lumik. Baik hatinya luas lah. Lumpur. Bukan. Itu Lapindo. Bukan. Nah, kemudian suka menolong Suka menolong. Suka Ya, menolong. ringan tangan. dengan tangan. Yang keempat lucu lah. Lucu. Yang kelima sangat kreatif. Udah Pak, 5 aja Pak. Ini berarti apa? Libra ya? Apa? Saya Libra. Libra. Oh Libra. Saya Libra karena lahir bulan Oktober ya. Oh, saya Libra. saya kira ini adiknya Azari. Libra Azari. Ibrahimovic. Striker. Iya. Zlatan Ibrahimovic. Suka bola sampe? Tahu. Zlatan Ibrahimovic ya. Iya. Pemain mana ayo? Itu pemain Swedia itu. Luar biasa. Posisinya Penyerang tengah Pak. kepala keluarga. Dia Karena itu sudah punya anak, punya anak istri. di kartu keluarga juga paling atas. Coba sampai lihat nanti kalau dia punya paspor, punya identitas KTP misalnya di sana Swedia ada KTP. Lihat tuh nggak ada Posisi Kita lagi ngomongin bola Pak. Zlatan Ibrahimovic ya kan, Posisi? status misalnya itu tadi Penyerang. nggak ada penyerang, nggak ada Kepala Mas. keluarga. suami atau istri di buku nikahnya juga gitu. udah harus jelas. Jadi itu saya kembalikan. Tapi dari penilaian Anda tadi 1, 2, 3, 4, 5-5-nya itu 5-5-nya mendekati atau mungkin hampir sama itu. Cuma ada yang ke-6 yang belum disampaikan tadi pastian. Yaitu Tidak bisa hidup di air. ini loh yang nggak kepikiran oleh kita. Memang luar biasa itu. Saya kira bisa loh. Itu science banget loh. Saya kalau nggak dibuka di apa kedai kopi ini nggak Nggak tahu. Nggak tahu. Saya kira bisa hidup di air. Saya sendiri ngira bisa. Oh kemarin dulu gitu Saya ya. coba ternyata nggak bisa. Saya kira saya bisa. Saya bukan malu ambibi, saya malu ambigu. Kesana nggak, sini nggak ya. Jadi itu memang apa namanya. Kadang-kadang ini repotnya ini saya kasih Iya. bocoran sedikit. Ini cuma di sini loh ya. Ini baru di sini. Ini saya buka baru di sini. Di tempat lain udah sering. Di sini baru ini. Oh iya, berarti udah sering. Bocorannya ada di mana Pak? Kalau di sini kan dia agak geser sedikit Pak, nanti basah. Bukan. Ini maksudnya Ini kayak mau servis informasi. AC ya. Bukan ini maksudnya. Bocoran informasi bukan Informasi. bocoran. Oke, jadi ini. Jadi gini. Saya mau ngomong apa tadi? ada yang udah tahu. Ini Belum, belum kan Pak. belum Bocoran keluar. kan baru bocoran informasi Nah. baru mau tahu dulu.
yang menjadi kadang-kadang gini, resikonya orang punya profesi komedian, karena dari bertiga ini kan yang profesinya pelawak kan saya, jadi saya bisa menyampaikan. Nggak enaknya kita itu profesi itu dianggap karakter kita juga. Tidak ada di profesi lain. Oh iya. Jadi gini, kalau ada profesinya Pilot, guru itu tidak identik dengan sebuah karakter. Iya. Tapi pelawak itu dianggap, jadi kayak gini, kalau saya ketemu orang yang tidak kenal, tidak tahu saya di suatu tempat gitu, kemudian, ternyata calon tuh nggak lucu. Kalau biasa nggak lucu. Jadi lucu itu dianggap karakter saya, padahal saya bilang pelawak itu harus serius. Jadi untuk ketika saya tidak melucu, nah itu dianggap bertentangan dengan memang melawak kan profesi, itu kan karakter dan profesi itu dianggap satu. Kalau di pelawak itu mau perform, mau sehari-hari orang mintanya harus lucu. Kalau nggak lucu, nah artinya itulah risikonya. Pelawak itu dianggap karakter. Beda dengan profesi lain. Nggak ada kan sampean ketemu dokter, suntik pak, nggak ada. Ya dianggap biasa. Nah, bahkan profesi apa, tukang sulap pun nggak akan diminta nyulap, karena orang bisa membedakan pesulap itu adalah profesinya. Sedang perform. Nah, ketika enggak ya tidak disuruh nyulap. Soalnya pelawak itu kalau harus lucu. Kalau nggak lucu, wah ternyata orangnya serius ya. Jadi mengira bahwa lucu itu kan karakternya, padahal nggak ide. Resikonya pelawak itu seperti itu. Tapi aslinya emang lucu ya? Saya itu orangnya gini, saya itu orangnya serius sebenarnya. Jadi serius, saya itu lucu, serius. Serius lucu ya? Itu sejak kapan sih sadar lucu itu? SD. Saya itu merasa punya bakat ngelawak itu sejak SD. Jadi bahkan karena waktu itu gini, saya pertama kali SD terima raport itu. Saya kalau tunjukkan nilainya ke orang ketawa lihat nilai saya. Berarti saya belum ngomong. Ada bakat. Nah, saya mikir, wah apa bakat saya ngelawak? Baru lihat nilai raport. Belum ngomong loh ya? Belum ngomong, orang sudah tertawa. Ini loh. Di situ saya merasa, wih bakat saya ngelawak. Itu udah pertanda dari Tuhan. Tapi akhirnya saya waktu itu melanjutkan pendidikan, saya ragu-ragu dengan bakat saya ngelawak karena waktu nilai raport saya tunjukkan ke bapak ibu saya. Saya tunggu lama, nggak ketawa-ketawa. Saya malah dimarahin. Akhirnya saya berkesimpulan, ini bakat ngelawak saya itu nggak didukung orang tua. Itu buktinya saya dimarahin. Orang lain lihatnya lucu, ketawa. Orang tua diem aja. Saya malah dimarahin kok saya. Hanya menunjukkan. Berarti akhirnya waktu itu saya coba-coba ngelawak Backstreet. Diam-diam ya, diam-diam. Tanpa sepengetahuan orang tua. Di belakang orang tua saya diem aja, diem. Jadi di depan orang tua nggak lucu. Nah, dianggap nggak lucu, makanya saya, wah berarti bukan di sini nih. Nah akhirnya saya menemukan bakat yang lain SMP. Nah ini loh, SMP. Saya sudah tidak menganggap bahwa bakat saya ngelawak, sudah enggak, karena tadi nggak didukung orang tua kan. Saya nyari bakat saya apa lagi. Nah SMP lah saya menemukan, bakat saya ada yang lain, yaitu sales, marketing. SMP kelas menyadari punya kelas 1 dan kelas 2 itu. Ini namanya bakat alam tuh kayak gini loh. Waktu kelas awal kelas 2 SMP itu saya sudah berhasil menjual sepeda motor bapak tanpa bantuan beliau. Gila, ini nature banget. Saya juga ini marketing. Ini gila, ini sales. Aduh gila. Itu SMP kelas 2. Akhirnya saya tingkatkan kan SMA. Ini bapak nggak bantu loh? Nggak bantu, saya bisa jual sepeda motor bapak. Makanya waktu SMA saya harus bisa jual mobil bapak. Ini. Tapi disitulah saya merasa, wah saya gagal. Berhasil. Oh gagal? Gagal. Karena sampai SMA bapak saya belum punya mobil. Ya kan, kan harus ada mobilnya dulu. Iya makanya. Kan harus ada mobilnya dulu. Itu. Jadi bakat itu kadang-kadang fluktuatif. Iya, tergantung. Terus di SMA tuh setelah gagal menjual mobil bapak, terus apa keahliannya yang disadari? Akhirnya saya berusaha dapat beasiswa. Wah iya. Karena akhirnya kembali lagi luruh pendidikan saja, karena orang tua saya menekan pendidikan itu penting, makanya saya oke lah saya konsentrasi. Sampai dapat beasiswa? Sekolah enggak dapat. Hah? Udah tadi
Kan tujuan saya pengen, tapi saya nggak pengen dapet. baru pengen. Tapi nggak dapat juga. Karena kenapa saya pengen dapat beasiswa? Karena secara ekonomi kan orang tua saya dulu kan untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat kuliah itu bukan hal yang gampang. Karena secara ekonomi juga bukan orang yang karena mohon maaf keluarga saya, bapak ibu saya itu kan tinggal di lingkungan yang nggak mampu. Jadi hanya bapak ibu saya yang berada. Berada dalam kondisi nggak mampu juga. Saya selesaikan dulu ngomong. Iya. Kita terlalu cepat ngambil kesimpulan tadi. Jadi untuk menyekolahkan, menguliakan anak saja saya kira itu butuh perjuangan. Makanya saya dulu pengen dapat beasiswa itu supaya meringankan tugas beban orang tua gitu. Karena memang mereka bercita-cita, berkeinginan anaknya harus lebih pintar dari orang tuanya. Tetapi secara ekonomi kan tidak punya kemampuan yang leluasa untuk bisa mensupport pendidikan. Makanya dulu saya targetnya dapat kuliah itu awal pun nggak berhasil. Makanya bapak saya ibu saya itu saya kasihan dulu sampai cari utangan loh mas. Ngutang buat biaya kuliah itu. Jadi buat saya ya ini pemicu saya sehingga saya berusaha bagaimana saya tetap kuliah tapi nggak membebani orang tua karena harus cari pinjaman utang buat kuliah. Tadi. Saya berharap seperti itu, makanya tapi alhamdulillah saya hanya sampai 2 semester itu ya. Yang dibantu orang tua, orang tua. Mencari utangan itu sampai 2 semester karena semenjak semester 3 itu bapak ibu saya nggak perlu cari utangan untuk biaya kuliah. Wah ini loh berarti kan udah punya penghasilan sendiri. Sejak semester 3 itu saya sudah bisa utang sendiri. Jadi bapak ibu saya tinggal bayar. Kan tetap utang-utang juga, Cak. Di keluarga. Tapi kan bapak ibu saya kan nggak perlu nyari utangan, tinggal cukup bayar. Saya sudah meringankan separuh tugas. Itu utang itu kebanggaan di keluarga Cak. Bukan kebanggaan. Apa tuh? Ini menunjukkan sebuah tekad. Wow, kan perjuangan, tahan malu, ya kan? Sebuah tekad. Itu dan alhamdulillah akhirnya lulus saya bisa. Alhamdulillah deh. Tadi Pram. Mas Pram. Nah, Mas Pram. Kenapa? Tiba-tiba tadi ada yang mau tanya apa? Oh, yakin Itu kira-kira Mas Pram enggak gini. Pertanyaannya kira-kira Mas Pram dan Bang Dul itu akan bergesekan nggak? Apa? Atau selalu kompak terus, selalu bergesekan? Kalau saya melihat pribadi Mas Pram dan Bang Dul, saya kira kemungkinan atau hal bergesekan itu sangat kecil sekali. Karena seperti saya katakan tadi, itu kan saling melengkapi. Mereka itu kan bukan dalam konteks bersaing, ya kan? Ini dalam konteks menyatu untuk saling melengkapi. Jadi untuk potensi untuk gesekan saya kira sangat kecil sekali. Apalagi karakter beliau itu kan memang sangat. Kalau saya tahu Mas Pram itu orangnya kalem, teduh, sejuk, menenangkan gitu. Kalau Bang Dul itu orangnya kan memang cair, ya gaya anak Betawi itu kan ceplos-ceplos, santai kan. Ini penting nih. Waktu itu tuh Bang Dul pernah ngomong gini, lo kalau nggak bisa bantu aneh, ya aneh jangan paksa aneh bantu ente. Itu maksudnya apa tuh? Jadi mungkin konteksnya begini. Kalau menurut saya itu jangan dilihat dari sisi negatif. Dilihat bahwa bagaimanapun bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Harus bergotong royong. Ya, artinya saling menolong itu hal yang baik. Ya kan? Karena orang Jakarta itu walaupun dikatakan ini kota metropolitan, kotanya orangnya individualis, ternyata sebenarnya nggak juga. Warga Jakarta itu sangat peduli loh dengan lingkungan sekitarnya ketika dia tahu betul bahwa itu adalah sesuatu atau saat yang tepat untuk menolong dan ditolong. Contohnya apa? COVID. Zaman COVID itu yang namanya lingkungan, saya kan di Sumur Batu Kemayoran itu yang namanya tetangga itu kalau ada yang seperti itu namanya membantu walaupun waktu itu masih awal kan takut-takut kadang-kadang karena belum tahu ini belum ada waktu itu belum vaksin belum apa kan. Jadi tapi kirim makanan. Nah, membantu itu saya lihat betul, saya tahu betul bahwa orang Jakarta itu masih seperti itu kepeduliannya, tapi pada posisi kita ini layak dibantu. Jadi artinya kalau kita bisa menyentuh warga Jakarta
dengan hal-hal tersebut, mereka itu akan sangat gampang sekali bisa bergotong. Jadi bukan maksudnya sombong nggak gitu ya? Oh, bukan. Ini Bukan. izin, Kak. Saya punya jawaban yang menyenangkan kode kedai kopi ini. Saya punya jawaban yang menyenangkan. Ya, begini. Jakarta ini tidak bisa dikelola sendirian. Artinya harus rakyat yang tadinya hanya objek harus menjadi subjek juga. Dan itu tertuang dalam visi misi yang nanti dijelaskan setelah pengundian nomor. Ya. Tapi saya mau kasih jawaban begini. Jakarta itu dikenal sebagai tempat batu loncatan dalam tanda kutip politisi loh ya, politisi yang ingin maju ke kontestasi nasional senang banget kalau dapat panggung di Jakarta. Kemarin, kali ini Jakarta diberi dalam tanda kutip 2 orang, Mas Pram dan Bang Dul, yang menurut Cak juga, menurut saya, menurut teman-teman, ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mas Pram karirnya sudah lebih, Bang Dul sudah pernah jadi wakil bupati, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi gubernur, lengkap banget. Anggota dewan juga, bahkan ketika Bang Dul kemarin ini dalam posisi dia juga sudah masuk di DPR, kemudian mundur. 2 orang ini sudah selesai. Dia juga bukan orang yang mengharap-harap supaya 2029 jadi presiden. Tidak begitu juga. Artinya punya... Bukan, tidak mengharap-harap juga. Tidak mengharap. Iya, semua ada di garis tangan. Tapi saya melihat dari dekat 2 orang ini siap memberikan 100% waktunya untuk membahagiakan warga Jakarta. Jakarta tidak akan dijadikan batu loncatan seperti itu. Jadi tenang aja Pak Prabowo, tenang aja yang lain. Ini 2 orang ini siap ya baku hantam dengan masalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Nah ini juga sebenarnya yang disampaikan itu yang tadi ditanyakan, ketika ditanya jadi ketua tim sukses, jawabannya apa? Saya pikir-pikir dulu. Katakan enggak, karena seperti ini yang disampaikan beliau itu. Jadi bahwa ini maju menjadi cagup dan cawagup di Jakarta ini seperti tadi, ini bukan bagaimana kita akan menjadi untuk next level, tapi bahwa ini saatnya kita memberikan untuk warga Jakarta. Ketika itu saya diajak ngomong seperti itu, walaupun saya bukan orang politik, tapi saya ya gini nih harusnya pemimpin. Makanya saya langsung. Iya, buat saya apalagi yang harus saya pertanyakan. Nah, kalau pertanyaan tadi bisa dijawab tuh, Cak. Apa tuh? Dibayar berapa sih? Bayaran terbesar kita adalah kalau bisa mengantar 2 orang baik ini menjadi pelayan masyarakat Jakarta. Anda udah kayak politisi Anda. Baru kaya. Itu kan yang diinginkan. Jawaban itu kan yang diinginkan. Iya. Luar biasa, itu kayak Miss Universe kan, begitu world peace, tepuk tangan semua ini kayak gini. Itu kan yang kau inginkan. Iya. Oke, silakan Mas Yobrai, contoh apa yang disampaikan oleh Anda berdua, tentu saja bergantian ya, kepada warga Jakarta tentang Pilgub Jakarta boleh, tentang Pram dan Rano boleh gitu. Silakan. Ya, silakan. Saya enggak. Oh ya. Izin saya dulu. Oh iya, apa? Kamera yang mana? Oh itu. Yang ini aja Mas. Iya. Ini warga Jakarta ya. Yang ini. Kamera. Ya. Ini ya. Apa warga? Wah, ini nggak rapi banget sampean itu. Iya. Mas Vincent lu rapi. Ya emang nggak ada rambutnya. Minimalis dia main lah. Iya. Ya untuk warga Jakarta atau teman-teman kita yang berKTP Jakarta, kita punya peluang yang jarang terjadi, yaitu di mana Jakarta diberi hadiah 2 orang baik, Mas Pram dan juga Bang Dul, Rano Karno. Beliau berdua, saya mendengar dengan sangat jelas bahwa inilah saatnya kita semua melangkah bersama, menyatukan langkah kita bersama supaya Jakarta nggak acak-acakan lagi. Dulu Jakarta tuh pernah menjadi trendsetter pemerintahan yang bersih, trendsetter tempat-tempatnya rapi, bersih, dan itu akan kita kembalikan lagi. 2-3 tahun belakangan ini masyarakat Jakarta sepertinya terlupakan karena semuanya sibuk berpolitik. Kita punya peluang dalam waktu hitungan bulan lagi. Mari bareng-bareng mendukung Mas Pram dan Bang Rano Karno, bersama-sama, bersatu, bermutu, memilih pemimpin yang hatinya, saya dan Camanto menjadi saksi, bersih dari apa yang disebut sebagai keserakahan, nafsu, dan sebagainya. Itu. Boleh.
itu. Terakhir itu. Kayak nih siapa? Siapa dulu? Mario Teguh. Itu. Ya, silakan Cak. Nah, ini giliran saya. Saya seorang pelawak yang mungkin dianggap orang sering bercanda, walaupun saya sebenarnya menata dengan serius bahan lawakan saya. Nah, balik lagi ketika saya dihubungin oleh Mas Pram dan Bang Dul ini, ada bahasa walaupun berbeda yang saya tangkap dari dua sosok ini, bahwa kalau Bang Dul, Cak, nih, setelah ngobrol sebelumnya lama ya, saya mikirnya ketika itu hanya diajak untuk membantu gitu. Tapi akhirnya pada waktu itu ditelepon, Cak, nih, gue tahu lu Jakarta, di Surabaya lagi nikahin anak. Tapi gini, dari ngobrol-ngobrol kemarin, lu tahu, gue pengen bikin warga Jakarta ini bahagia. Itu poinnya ya. Nah, Mas Pram ketika ada juga, Cak, saya pengen saya bisa menyenengin warga Jakarta. Sama sebenarnya. Nah, kenapa memilih Cak? Karena buat beliau berdua ini, nah, kita ingin membawa suasana riang gembira ini melalui sosok Cak sebagai ketua tim sukses. Bukan representasi dari partai atau apa, tapi ini dari bagaimana seorang warga yang berbahagia. Sehingga berharap message atau apapun, kampanye, janji-janji yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta itu bisa tersampaikan dengan baik. Makanya saya dengan sepenuh hati menerima tugas dari Mas Pram dan Bang Dul ini untuk menjadi ketua tim sukses untuk membawa pilkada di Jakarta ini suasana riang gembira, karena kita menyadari bahwa hanya dalam situasi hati, pikiran dan yang riang, gembira, sejuk itulah semua orang bisa mendapatkan atau mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu yang kita harapkan dan itu yang akan kita berikan. Karena ketika masyarakat memberikan pilihan yang terbaik, insya Allah nanti itu yang terbaik buat masa depan mereka. Luar biasa, Cak Lontong, saudara-saudara. Nggak usah gitu juga. Bersalam-salaman dong. Salah. Emang ada masalah? Kayak ijab ini. Kita ngikutin enggak, saya kira memang adabnya. Oh iya. Kalau mau closing salaman. Iya. Kan di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Inilah dia dua orang terbaik di hari ini ya. Ini menjadi kebiasaan ya. Nah, bersalam-salaman luar biasa. Nanti tamu lain minta kayak gini loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.